dari MM23R. Di sini saya akan menjelaskan studi kerakyatan bisnis tentang perubahan geraha harmonis presiden. Kata geraha pertumbuhan penduduk, urbanisasi, dan tingginya permintaan hunian di kawasan mendorong kebutuhan rumah layak bagi peserta produksi. Baik, perumahan masih besar. Rumus masalah: bagaimana pertumbuhan legal untuk usaha rumahan geraha harmonis presiden? Bagaimana dukungan peluang pasar dan pemasaran? Bagaimana dukungan aspek fiskal? Bagaimana dukungan teknik dan teknologi? Bagaimana dukungan finansial? Tujuan untuk menjelaskan dan menganalisis kebutuhan legal bisnis pada usaha rumahan geraha harmonis presiden, untuk menjelaskan dan menganalisis dukungan peluang pasar dan pemasaran, untuk menjelaskan dan menganalisis dukungan aspek pasar, untuk menjelaskan dan menganalisis dukungan teknik dan teknologi, untuk menjelaskan dan menganalisis dukungan finansial. Kegunaannya ada untuk mempersiapkan kebutuhan fisik dan non fisik sebelum usaha dijalankan, untuk menyiapkan kebutuhan dana dan risiko usaha agar menekan profit dan berkelanjutan. Di sini ada profit umum perusahaan dari geraha harmonis presiden adalah bisnis pengembangan rumahan model dan ramah lingkungan di Kerawang. Ditujukan bagi keluarga muda dan pekerja penghasilan menengah dimiliki oleh Alfian Seliman bersama tim ahli di bidang teknik, arsitektur, pemasaran, dan keuangan. Proyek ini membangun 50-100 unit rumah dalam tahap awal dengan potensi hingga 500 unit rumah. Dari profit usahanya itu nama perusahaan PT Geraha Harmonis Presiden. Pemiliknya itu saya sendiri, Alfian Seliman, dan tim pengembangan. Jenis usaha profesi dan perumahan. Target pas usaha mencapai penjualan 1 miliar per tahun. Perusahaan menargetkan margin keuntungan bisnis sebesar 20-30% per unit. Produk pertama rumah tapak model skala menengah, slogan hunian nyaman harmonis sepanjang masa. Alamat perusahaan: Jalan Raya Industri Nomor 88, Kerawang, Jawa Barat. Merek dagang Geraha Harmonis Presiden dalam proses pendaftaran di Dijen AKI. Aspek manajemen dan organisasi itu ada struktur organisasi terdiri dari disebut direktur utama, manajer proyek, manajer keuangan, serta manajer pemasaran dan operasional. Visi misi dan tujuan usaha: menekankan penyediaan hunian model lama, lingkungan, dan terjangkau bagi masyarakat menengah, penguatan pemasaran digital, kemitraan strategi, serta kontribusi sosial melalui pemberdayaan tenaga kerja lokal dan peningkatan ekonomi di daerah. Aspek pasar dan pemasaran: target pasar mencakup kegiatan industri, profesional, keluarga muda, investor, properti, dan pelaku UMKM di kawasan Teluk Jamet Timur dan Galumas, Kerawang. Strategi pemasaran: produk berupa hunian model eco living, fasilitas lengkap, harga kompetitif dengan strategi promosi digital dan offline. Lokasi strategi proses pelayanan stapa dan tim profesional berpengalaman. Aspek fiskal dari politik: nilai skor 85, ekonomi 90, sosial 82, teknologi 80, lingkungan 84. Legalnya 88. Itu kalau dikategorikan, kalau dari politik sangat layak, kalau dari ekonomi sangat layak juga, sosial layak, teknologi layak, lingkungan layak, legal sangat layak, sarana dan persasaran, peralatan dan perlengkapan, bahan bangunan, manajemen proyek, SDM yang dibutuhkan. Dari aspek teknologi itu memanfaatkan alat produksi model sistem BIM, integrasi smart posture sistem penerapan CRM, website interaktif, dan transport teknologi ramah lingkungan seperti solar panel, ice water, ice festive, dan biotic septic system. Di sini ada alur proses perumahan. Ini kan ada perumahan data kontrak pemasaran, produksi yang dipilih. Aspek dari keuangan itu investasi komponen itu ada modal proyek awal itu 3.820 juta rupiah. Cadangan dana dan operasional 431.750.000 rupiah. Total investasi keseluruhan 4.251.750.000 rupiah. Dari modal kerja, sumber modal total modal proyek itu ada 4.507 dari modal kerja ya. 1, 2, 3. Modal kerja, total modal proyek 4.535.400 rupiah. Di sini ada aspek keuangan dari Scanport. Ini dari tahun 2025 sampai 2029. Total 19.301.540.000. Di sini ada penyusutan itu totalnya itu 1.910.000.000. Harus kas bersih. Di sini ada 21.211.540 rupiah. Fit of transport 20%, totalnya adalah 14 miliar. 1, 2, 3. Aspek keuangan dari cash flow
dari tahun 2025 sampai 2029. Total laba setelah pajak itu jumlahnya 19.301.540.000. Penyusutannya itu total jumlahnya 1.910.000.000. Lalu kas bersih 21.211.540.000. Pipok Kaspo 20% itu 14.632.460.000. NPC-nya itu 10.997.060.000. Dinyatakan layak. IRR-nya itu lebih dari 45%. PDP-nya itu kurang lebih 1 tahun 1 bulan. Aspek keuangan analisis kelayakan. Metode analisis itu sebagai berikut, kesimpulannya layak semua. Kesimpulannya di sini, ada perusahaan telah memenuhi seluruh persyaratan hukum sesuai regulasi Indonesia sehingga operasional berjalan sah dan terkontrol dengan baik. Prospek pasar menunjukkan potensi pertumbuhan tinggi dengan minat konsumen yang kuat dan peluang ekspresi signifikasi pada pasar mendatang. Analisis Pestel menunjukkan dokumen politik dari aspek politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan legal, serta memberikan dampak nyata bagi perkembangan ekonomi regional. Dari sisi teknik dan teknologi, perusahaan memiliki fasilitas hotel dan pelengkap operasional yang meningkatkan efisiensi kinerja. Kondisi finansial perusahaan stabil dan menguntungkan. Penawaran prospek jangka panjang yang menjanjikan bagi investor dan pemangku kepentingan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.